Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Amelia dengan stambuk 0832022069 dari Prodi Agribisnis kelas C4 Sistem Informasi Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan resume dari jurnal dengan judul Studi Kelayakan Usaha Budidaya Rumput Laut pada kelompok Bina Karya di Desa Patas, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Diambil dari Jurnal Pendidikan Ekonomi volume 11 nomor 2 tahun 2019. Dengan penulis Kadek Arianto, Made Ari Meitrana, Iu Ahmad Haris. Jadi, seiring perkembangan zaman, saat ini pemanfaatan rumput laut telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu dijadikan agar-agar, keranginan, dan fruselar yang merupakan bahan baku penting dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, dan lain-lain. Adapun tujuan untuk mengetahui studi kelayakan usaha budidaya rumput laut pada kelompok Bina Karya di Desa Patas, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, apakah usaha layak atau tidak untuk dijalankan, dan juga untuk menghindari resiko kerugian investasi yang sudah ada dikeluarkan. Adapun metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Aspek yang digunakan yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu hasil yang diperoleh pada aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, yaitu surat izin usaha perikanan atau SUP belum ada, surat izin pemanfaatan lokasi belum ada, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP belum ada. Hasil penelitian aspek lingkungan yang diperoleh dari hasil penilaian didapat dari hasil akumulasi analisis dampak positif sebesar 3,68 dan dampak negatif sebesar 2,5. Ini menandakan hasil penelitian dampak positif lebih besar dengan hasil dampak negatifnya. Selanjutnya aspek pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok bahwa usaha mencapai tingkat penjualan rata-rata sebesar 10 juta per bulan. Produk yang dihasilkan usaha ini adalah rumput laut. Strategi pasar yang digunakan kelompok usaha adalah strategi pasar langsung. Nah, selanjutnya aspek teknis dan teknologi. Berdasarkan hasil perhitungan BEP dalam rupiah besar sebesar 79.920. Hal ini berarti usaha akan mengalami titik impas, tidak rugi dan tidak untung apabila mencapai penjualan sebesar 79.920 per tahun. Nah, selanjutnya aspek manajemen. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok usaha Bina Karya bahwa tenaga kerja sebagian besar adalah para anggota kelompok budaya rumput laut. Nah, selanjutnya hasil aspek keuangan dengan metode kelayakan aspek investasi, dua metode yaitu metode payback atau payback periode atau PP dan metode net present value atau NPV. Hasil perhitungan kelayakan usaha dari aspek keuangan dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, metode penelitian yang pertama yaitu payback atau periode PP dengan hasil analisis 6 bulan 21 hari. Yang kedua, net present value atau NPV, hasil analisis 319.000. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan mengenai studi kelayakan, dapat disimpulkan kelayakan usaha budidaya rumput laut ditinjau dari aspek hukum belum layak karena belum memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku. Kelayakan usaha budidaya rumput laut ditinjau dari aspek lingkungan sudah layak karena hasil akumulasi yang didapat positif lebih besar dari akumulasi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, kelayakan usaha budidaya rumput laut ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran sudah layak. Kelayakan usaha budidaya rumput laut ditinjau dari aspek teknis dan teknologi sudah layak. Kelayakan usaha budidaya rumput laut ditinjau dari aspek manajemen sumber daya manusia sudah layak. Kelayakan usaha budidaya rumput laut ditinjau dari aspek keuangan sudah layak. Berdasarkan penilaian investasi dengan metode payback periode atau PP dan net present value atau NPV. Nah, itulah tadi resume jurnal yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.